Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga Allah selalu melimpahkan maghfirah, rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk berziarah di masjid ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Semoga ziarah ini atau pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita sedang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dalam rangka mempelajari kitabullah, membacanya atau mendengarnya, mempelajari maknanya, tafsirannya, petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya untuk ditadabburi dan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 keutamaan kepada mereka, dan semoga kita mendapatkan keempat keutamaan ini saat ini. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke tengah-tengah mereka as-sakinah, ketenangan. Dan kita tahu jemaah, ketenangan dalam hidup ini adalah tujuan hidup segenap manusia. Entah dia mukmin, entah dia orang kafir, entah dia manusia yang paling kaya atau rakyat jelata, semuanya mencari ketenangan hidup. Ketahuilah bahwasanya ketenangan itu kita dapatkan di rumah Allah, di masjid, melalui majelis-majelis ilmu seperti ini. Kemudian kedua, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberkahan, ziyadatul khair wa nama'uhu, bertambahnya kebaikan. Inti dari keberkahan adalah bertambahnya kebaikan dan kebermanfaatan. Apa yang kita dapatkan berupa ilmu di masjid itu akan memberikan dampak perubahan pada diri kita, pada hidup kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita semuanya. Boleh jadi kita mengetahui satu ilmu, tapi ilmu itu tidak memberikan perubahan. Maka sebabnya adalah, kata para ulama, tidak adanya keberkahan pada ilmu tersebut. Yang kita butuhkan adalah ilmu yang berkah, itu yang bisa memberikan perubahan, menjadikan kita lebih baik, menjadikan keluarga kita lebih baik. Nah, ketahuilah bahwasanya keberkahan ilmu itu kita dapatkan di masjid berdasarkan hadis ini. Kemudian yang ketiga, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa haffathumul malaikah, orang-orang yang hadir di masjid dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka para malaikat berkumpul bersama mereka. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan para malaikat mendoakan mereka. Dan kita tahu doa-doa para malaikat adalah doa-doa yang mustajab. Yang keempat,
wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai sekali orang-orang yang berkumpul di masjid dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebut-nyebut mereka. Allah menyebut-nyebut nama mereka di majelis yang lebih tinggi, ya, di langit sana, di di hadapan para malaikat. Jadi insyaallah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hadir di rumah Allah ini dengan niat yang ikhlas, kita niatkan untuk waktu kita ini untuk menuntut ilmu syar'i, maka waktu yang kita lalui ini insyaallah akan bernilai pahala di sisi Allah, yang itu akan mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, junjungan kita, panutan kita, bagaimana metode beliau dalam memperbaiki kesalahan atau meluruskan kesalahan. Yang namanya kesalahan ini kan sesuatu yang fitrah, ada pada diri kita. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam khata', ya, bukan cuma khati' tapi khata'. Artinya apa? Banyak melakukan kesalahan. Hampir setiap saat kita berbuat khilaf. Ya. Namun kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, sekalipun banyak berbuat salah itu adalah tabiat manusia, namun tidak normal kalau mereka terus-menerus melakukan kesalahan kemudian tidak memperbaiki diri. Makanya Nabi mengatakan dalam kelanjutan hadis ini, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada isyarat dalam hadis ini, at-tawwabun maksudnya adalah selain meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berupaya untuk memperbaiki diri. Ya. Karena di antara syarat taubat yang nasuh, para ulama menjelaskan, di antara syarat ya, kita bertaubat nasuha adalah al-jazm atau al-azmu, ya, fi adamil audah, bertekad untuk tidak mengulang kembali kesalahan. Kalaupun jatuh kembali dalam kesalahan, ya tinggal taubat lagi. Demikian seterusnya. Ya, tapi harus ada pada hati kita, niat kita, tekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Maka ini ada isyarat perlu bagi kita untuk mengilmui bagaimana cara atau metode agar tekad kita tersebut berjalan dengan baik. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sirah hidup beliau. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana Nabi SAW menyikapi kesalahan yang terjadi pada para sahabat, ya, atau bahkan pada anggota keluarga beliau, pada istri beliau misalkan, atau pada anak kecil. Bagaimana sikap beliau? Kita dapati sikap beliau itu tidak satu warna, ya, luar biasa. Karena memang beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi qudwah yang sempurna, teladan yang sempurna. Beda dengan kita ya, jamaah. Kita kan satu model gitu. Kalau melihat kesalahan, ya, kesalahan istri, kesalahan anak, kecil, muda, dewasa, satu model kita. Kita langsung marah gitu ya. Tapi Rasulullah SAW ternyata luar biasa praktek beliau dalam meluruskan kesalahan. Pembahasan ini saya nukilkan dari satu kitab. Kitab ini berasal dari riset ilmiah, bahkan jadi tesis magister. Judulnya adalah Al-Manhaj An-Nabawi fi Taqwimil Akhta'. Ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Abdullah Asy-Syatti. Metode Nabawi dalam meluruskan kesalahan. Ya, bukunya bagus sekali.
ya sampai 600 sekian halaman. Jadi disebutkan di situ Nabi itu ternyata punya 38 metode yang berbeda-beda untuk meluruskan kesalahan. Yang nggak mungkin kita bahas satu persatu metode ini ya, di majelis yang singkat ini, tapi paling tidak kita tahu hal-hal inti dari bagaimana Nabi SAW ya, bagaimana metode beliau dalam meluruskan kesalahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita perlu tahu faktor penyebab kesalahan. Ya, kenapa sih kita ini banyak berbuat salah, berbuat khilaf? Yang pertama masalahnya adalah karena ketidaktahuan, karena kejahilan, karena tidak berilmu. Nah, ini bahayanya kita jadi orang yang tidak berilmu. Kita akan rentan banyak melakukan kesalahan, merugikan diri sendiri, merugikan keluarga kita, merugikan banyak orang. Ya. Bahkan Nabi sendiri sampai mengatakan kejahilan atau merebaknya kejahilan itu salah satu di antara tanda hari kiamat. Kata beliau alaihi salatu wasallam, min asratis sa'ah an yurfa'al ilmu. Termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama, orang-orang alim, ya guru-guru kita itu diwafatkan, sehingga ilmu itu hilang bersama hilangnya mereka, bersama wafatnya mereka. Apa yang terjadi? Wa yadhharal jahlu, maka akan muncul kejahilan, merebak kejahilan. Nah, orang kalau sudah merebak kejahilan, maka orang akan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, apa yang menurut dia benar. Ya. Padahal belum tentu apa yang menurut orang benar itu benar di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau sudah merebak kejahilan, maka akan terjadi banyak kemaksiatan otomatis. Makanya dalam kelanjutan hadis ini dikatakan wa yushrabal khamru wa yadhharaz zina, sehingga akan banyak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan dosa-dosa besar seperti sudah ya minuman keras itu merajalela, mabuk-mabukan itu sudah dianggap normal, ya. Perzinahan juga demikian, sudah dianggap biasa, merebak. Kalau sudah seperti itu, kemudian tidak ada yang menegur, tidak ada yang meluruskan, tidak ada yang memberikan nasihat, maka tinggal tunggu turunnya azab, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian itu sebabnya dosa kalian. Pasti karena ada andil dosa yang pernah kalian lakukan. Ini Allah yang mengatakan demikian. Itu pun sebenarnya Allah sudah banyak memaafkan kalian. Kalau seandainya setiap kali kita bersalah kemudian kita langsung dihukum oleh Allah, maka sudah musnah sudah kehidupan di muka bumi. Ya. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Andai kata manusia dihukum langsung ya atas setiap kezaliman yang mereka lakukan, maka tidak akan ada kehidupan. Binatang melata nggak akan hidup di muka bumi karena kena imbas adab Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya merata. Maka ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berilmu. Paling tidak kita tahu cara meluruskan kesalahan yang terjadi pada diri kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Harapannya semua melakukan perbaikan pada dirinya sendiri, pada keluarganya, maka kita harapkan cepat terjadi kebaikan dan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merebak kebaikan, menjamur kebaikan, amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan rahmat. Ya. Bencana-bencana itu nggak ada, Allah cegah terjadinya bencana, diganti dengan nikmat. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk suatu negeri mereka beriman, bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah SWT,
dan mereka bertakwa, beramal saleh, menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dari langit, dari bumi. Kemakmuran, keberkahan, kebahagiaan hidup, ketentraman, keamanan, persatuan umat, itu semua akan kita dapatkan. Nah, baik. Kemudian kejahilan ini juga seperti tadi yang kita katakan, tidak hanya membahayakan diri kita pribadi, bahkan membahayakan orang lain. Ya. Rasulullah SAW ini dalam sebuah hadis ada kisah ini, kisah tentang beberapa orang sahabat yang keluar ya, untuk suatu tugas yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu musim dingin. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Ada salah seorang di antara kami ini, sahabat yang menceritakan ini, dia mengatakan ada seorang teman kami itu terluka kepalanya karena kena batu gitu, ya, berdarah, pendarahan hebat. Tsumma ihtalama fa sa'ala ashabahu. Tapi dia junub. Ya, mungkin dia mimpi basah, wallahu a'lam. Dan junub kan berarti harus mandi, ya kan? Faqala, kemudian dia tanya teman-temannya, gimana nih? Saya luka, apa saya harus mandi kena semua atau gimana nih? Teman-temannya mengatakan, iya, kamu harus mandi. Itu musim dingin. Dia mandi, akhirnya meninggal. Subhanallah. Sampai kabar ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Rasulullah marah. Qatalahumullah. Gara-gara fatwa mereka yang keliru tersebut, fatwa tanpa ilmu, mereka telah menyebabkan saudaranya terbunuh, mati. Ya, Rasulullah marah sekali. Ala sa'alu id lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kepada orang yang berilmu kalau mereka tidak tahu? Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'alu. Karena obat dari ketidaktahuan, obat dari kejahilan adalah bertanya, mencari tahu. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya kejahilan itu bisa membahayakan orang lain. Apalagi kalau fatwa yang sifatnya menyangkut akidah, ya, menyangkut keimanan, pokok-pokok keimanan. Kalau keliru memberikan fatwa itu diimani oleh banyak orang, ya kan? Seperti kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, fadallu wa adallu. Dia tersesat dan dia menyesatkan orang lain. Na'udzubillah. Baik. Kemudian obatnya apa? Kejahilan ini, ya, menuntut ilmu syar'i. Makanya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait kejahilan, ya, atau ketidaktahuan, itu ada dua, jemaah. Pertama, ada yang namanya tidak mau tahu. Dia tidak tahu karena tidak mau tahu. Pokoknya nggak mau cari tahu, ya, nggak mau menuntut ilmu. Nah, orang yang seperti ini nanti di akhirat tidak diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nanti Allah bertanya, kenapa kamu melakukan ini yang haram ini? Kemudian dia mengatakan, saya nggak tahu. Nggak bisa dia beralasan saya nggak tahu, ya. Karena dia dulu di dunia tidak mau cari tahu. Nah, yang kedua ini, dia tidak tahu setelah dia berusaha mencari tahu. Dia sudah menuntut ilmu, tapi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Itu pun tidak ada satupun manusia yang menguasai semua ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling berilmu adalah Rasulullah SAW. Kemudian manusia yang paling berilmu setelah Rasulullah adalah para sahabat. Itu pun ternyata kita menemukan riwayat-riwayat para sahabat secara individu ada yang melakukan kesalahan. Ada melakukan kesalahan karena ketidaktahuan.
Padahal mereka sudah mencari tahu dan gurunya adalah Rasulullah SAW. Guru mereka adalah Rasulullah SAW, manusia terbaik, manusia paling berilmu, manusia terbaik dalam mendidik dan mengajar umat. Toh ada sebagian sahabat melakukan kesalahan karena tidak tahu. Nah, kesalahan yang seperti ini diberi uzur, diberi uzur. Makanya Rasulullah SAW ya tidak serta-merta langsung menghukum kesalahan model ini. Ya. Apalagi kalau itu kesalahan menyangkut diri dia pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu langsung dimaafkan, dimaklumi oleh Allah. Ya. Rufi'al aqlam an thalath. Diangkat pena taklif, beban syariat itu dari 3 model manusia. Ya. Yang pertama adalah orang yang keliru, nggak sengaja. Ya. Orang yang an-naim, orang yang tidur. Misalkan dia ketiduran, kelolosan waktu sholat. Yang penting dia nggak begadang ya, sengaja begadang apa segala macam, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang hilang akalnya hatta yafiq, sampai dia kembali akal sehatnya. Ya. Seperti itu. Baik. Contoh, misalkan kejadian di zaman Nabi SAW, sahabat yang melakukan kesalahan karena tidak tahu hukum, tidak tahu ilmunya, padahal dia sahabat. Saya bacakan kisahnya. Suatu ketika Nabi SAW, ini kisah tentang sahabat yang mulia Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini ketika sholat, waktu itu ya dia baru masuk Islam. Ketika sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, dia mendengar ada sahabat lain yang bersin. Alhamdulillah. Maka dia bilang, yarhamukallah. Dia bilang, yarhamukallah, ini lagi sholat. Yarhamukallah. Tiba-tiba sahabat yang lain noleh ke dia semua. Ya. Lantas dia mengatakan, ma sya'nukum? Lima tanzuruna ilayya? Ngapain kalian lihat-lihat saya gitu? Ini lagi sholat ini. Lagi sholat. Ngapain kalian lihat-lihat saya gitu? Dia ngomong ketika sholat. Akhirnya para sahabat kasih isyarat, tepuk paha, isyarat supaya diem gitu. Oh, baru dia diem gitu. Nah, yang ajaib adalah selesai sholat, dia dipanggil sama Rasulullah SAW. Kemudian diajari. Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami mengatakan tidak ada manusia yang paling hebat, paling baik cara mengajarnya melebihi Rasulullah SAW. Dia tidak mencela saya, tidak memarahi saya, tidak mempermalukan saya. Dipanggil baik-baik oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikasih tahu, kalau kita lagi sholat itu, ya, la yasluhu fiha kalamun nas, tidak pantas kita mengucapkan ucapan-ucapan yang umum yang diucapkan oleh manusia di luar sholat gitu. Maksudnya kata Rasulullah itu, jangan bicara di sholat itu hanya ada zikrullah wa qiraati ayatihi tabaraka wa ta'ala. Di dalam sholat itu yang ada hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menerima nasihat tersebut, dan setelah itu dia tidak lagi melakukan kesalahan dalam sholat. Kisah yang lain tentang seorang badui yang kencing di masjid. Dia kencing, dia masuk ke masjid, tiba-tiba kencing. Kira-kira kalau kita melihat orang masuk masjid ini kemudian tiba-tiba kencing di sini, kira-kira sikap kita bagaimana coba? Kita marah, kita usir ya. Ini bukan sembarang masjid, dia kencing di Masjid Nabawi.
Udah gitu ada Rasulullah SAW di situ, ada para sahabat. Ya jelas, para sahabat marah, mau dipukuli bahkan dia. Apa kata Rasulullah SAW? La tuzrimu, da'u. Udah, biarin, jangan diganggu, biarin. Biarkan dia selesai kencing. Ini orang tidak tahu hukum, karena berasal dari pedalaman, dari Badui. Kemudian selesai dia tunaikan hajatnya, disuruh panggil oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya Rasulullah suruh ambil ember, kemudian tuangkan air supaya cepat suci masjid Rasul SAW. Karena dulu masjid Rasul ya alasnya itu pasir tanah. Ya, para ulama mengatakan Nabi suruh ambil air itu supaya cepat suci gitu ya. Setelah dipanggil, kemudian dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, nggak layak ya rumah Allah yang suci ini dikotori dengan najis, nggak boleh. Dikasih tahu, dinasehati, dia nerima, masya Allah. Padahal tabiat orang Badui itu cengkal-cengkal lah begitu ya. Tapi setelah diajari, dikasih tahu baik-baik oleh Rasulullah SAW, dia nerima. Rasulullah tahu ini jenis kesalahan orang yang tidak tahu hukum. Kalau dia tahu, niscaya dia tidak akan melakukannya. Maka Rasulullah tidak menghardik dia, tidak mencelah dia. Bahkan Rasulullah mencegah para sahabat yang mau mukulin dia. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, Badui ini mengatakan, ya, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, jangan rahmati yang lain. Ditegur lagi oleh Rasulullah, ini salah ucapan yang seperti ini ya. Kenapa engkau menyempitkan rahmat Allah yang luas? Allah itu maha luas rahmatnya, jangan sempitkan untuk kita berdua saja, doakan yang lain juga, kira-kira. Subhanallah. Seperti itu Rasulullah SAW memperbaiki kesalahan ya. Kemudian terkadang ada kesalahan yang perlu disikapi agak keras. Ada kisahnya. Anna Rasulullah SAW akala ta'aman thumma uqimatis salatu. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah makan satu makanan. Kemudian iqamah, ditegakkanlah salat. Faqama, kemudian beliau berdiri. Wa qad kana tawadda'a. Sebelumnya beliau sudah wudu. Ya kan? Sudah wudu kemudian makan, langsung salat enggak masalah, ya. Karena yang penting wudu tidak batal, ya kan? Fa ataituhu bima'in liyatawadda'a minhu fantaharani wa qala wara'ak. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat, dia nggak tahu nih. Tiba-tiba dia ambil satu bejana air, kemudian Nabi dicegat. Wahai Nabi, ayo wudu dulu. Nabi disuruh wudu, ya, dikasih isyarat untuk berwudu. Maka Rasulullah menyikapi itu dengan agak sedikit keras. Kenapa? Karena ini sahabat ya sudah lama mengenal Nabi, Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, mestinya sikap ini jangan dilakukan di depan banyak orang. Kenapa? Para ulama menjelaskan, nanti orang akan beranggapan selesai makan harus wudhu lagi. Selesai makan harus wudhu lagi. Maka Rasulullah sikapi agak tegas sedikit begitu ya. Nabi mengatakan Al-Mughirah mengatakan fantaharani. Rasulullah SAW agak keras negur saya. Kemudian beliau mengatakan wara'ak, mundur sana, mundur. Ya, mundur. Ternyata itu masuk ke hatinya Al-Mughirah, saya salah apa ya? Gitu. Jangan-jangan Rasulullah tidak menyukai saya. Itu kata dia. Maka dia curhat ke Umar, karena dia tahu Umar dekat kepada Rasulullah SAW, dan Al-Mughirah ini juga dekat dengan Umar. Ya Umar, kenapa Rasulullah bersikap seperti itu? Tidak biasa. Rasulullah itu orangnya baik, lembut, tutur katanya Masya Allah, kok tiba-tiba sama saya tadi agak kencang gitu. Maka disampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Al-Mughirah ada sesuatu di hatinya. Dia takut engkau membenci dia.
Ada apa? Kenapa engkau bersikap seperti itu tadi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa alaihi fi nafsi illa khair. Wahai Umar, ya, tidak ada dalam hati saya terkait Mughirah kecuali kebaikan. Saya tidak membenci dia, saya sayang sama dia, gitu. Makanya saya bersikap seperti itu. Kira-kira begitulah Nabi bicara, ya. Walakin atani bima'in li atawadda. Tapi dia kok tiba-tiba datang bawa air, seakan-akan menyuruh saya berwudu. Ya. Wa innama akaltu ta'aman. Saya hanya makan makanan. Walau fa'altu fa'alan nasu dzalika ba'di. Kalau saya makan makanan, itu tidak membatalkan wudu. Kalau seandainya saya menerima tawarannya Al-Mughirah kemudian saya berwudu, nanti semua orang akan mengambil, ya, menganggap itu sesuatu yang disunnahkan atau menganggap itu sebagai sesuatu yang membatalkan wudu, ya kan? Setelah makan batal wudu, berarti harus wudu lagi. Nah, ini memberatkan bagi umat, sesuatu yang sangat memberatkan bagi umat. Sementara Nabi SAW tidak ingin sama sekali, ya, memberatkan umat dengan beban taklif yang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban syariat melebihi kemampuan hamba, menyulitkan hamba. Sehingga Nabi bersikap agak tegas seperti itu, ya. Dan Nabi tahu, ya, Al-Mughirah ini kalau disikapi dengan agak kencang, dia nggak akan, apa istilahnya, nggak akan, apa istilahnya, Mas, nggak akan lari. Ada orang yang kalau dikerasi justru dia lari, menghindar, gitu ya. Nah, Nabi tahu Al-Mughirah tidak seperti itu. Makanya Nabi itu, Masya Allah, dokter hati yang paling top. Mengobati orang itu harus pas dosisnya. Kalau kurang dosis juga tidak berdampak, ya. Kalau kelewatan orang bisa mati. Pas, gitu. Nabi SAW. Maka di sini juga ada isyarat, kita harus tahu juga karakter orang. Ya, untuk meluruskan seseorang kita harus tahu juga karakter orang. Ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah sudah lumayan lama bergaul dengan Nabi. Seharusnya dia tidak melakukan itu, ya. Nah, orang kalau sudah bergaul lama, biasanya kalau kita agak keras sedikit, itu berdampak baik dampaknya, ya, gitu ya. Kalau sudah bergaul lama, beda dengan orang yang baru kenal, tiba-tiba kasar atau tiba-tiba keras, gitu kan. Ini mungkin orang akan menghindar. Nah, Arab Badui tadi yang kencing di masjid, itu mungkin jarang ketemu Nabi, jarang. Maka justru Nabi sikapi dengan lemah lembut, dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian di antara sebab kita melakukan kesalahan juga adalah karena kita banyak menyepelekan muhasabah. Karena kita jarang menghisap diri kita. Ya, menghisap diri itu misalkan sebelum tidur, ya. Tadi pagi saya sudah ngapain saja? Apa yang saya sudah lakukan? Yang saya lakukan itu apakah bernilai ibadah atau tidak? Ya, apakah saya ikhlas atau tidak? Kemudian sudah benar atau tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Itu dihisap dirinya, dihitung. Oh, tadi kayaknya saya sudah bohong, astagfirullah. Oh, tadi kayaknya saya sudah menggolimi anak saya, maka dia minta maaf kepada anaknya. Itu hisap, menghisap diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait hal ini, ya. Pentingnya muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa, ya, dia memperhatikan apa yang telah dia amalkan untuk hari esok, untuk akhiratnya. Ya, disuruh kita memikirkan, memperhatikan apa yang sudah kita amalkan. Apakah sudah benar,
Ya kalau sudah benar, apakah sudah sempurna, niatnya sudah ikhlas, caranya apakah sudah sesuai betul dengan tuntunan Rasul alaihi wasallam, semuanya dihisab. Itu menghisab diri untuk akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang amal kalian, ya, baik buruknya, ya, berat ringannya, itu timbang. Sebelum nanti amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyesal ternyata amal kita nggak ada apa-apanya, naudzubillah. Fa inna akhaffu 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Karena yang paling ringan untuk kalian adalah kalian menghisab diri kalian hari ini sebelum nanti dihisab di akhirat. Itu berat. Hisab di akhirat itu berat, detail nanti Allah Subhanahu wa taala menghisabnya. Kemudian di antara penyebab kita banyak melakukan kesalahan adalah faktor eksternal, faktor lingkungan, orang-orang di sekitar kita. Maka obatnya adalah ya cari lingkungan yang baik, cari teman-teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, seseorang itu bergantung kepada agama teman dekatnya. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian pilih-pilih teman. Teman yang baik, teman yang berilmu. Kalau kita ada kekeliruan, dia mau meluruskan kita dengan cara yang baik. Itu teman yang jujur. Ya. Itu teman-teman yang langka di zaman ini. Teman yang menepati janjinya, yang tidak berkhianat dalam bermuamalah, dalam urusan utang piutang, itu langka sekali. Maka teman yang seperti itu jangan dilepas, jangan dikhianati juga, jangan disakiti juga. Ya. Sebelum nanti menyesal. Nanti akan banyak orang menyesal di akhirat. Mereka mengatakan, ya laitani, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba dulu saya nggak temenan sama si fulan. Dia yang menyebabkan saya ini masuk neraka. Naudzubillah. Maka obat ya kesalahan yang terjadi karena faktor lingkungan, ya hijrah. Kalau memang itu adalah lingkungan yang sangat buruk. Masya Allah, Anda melihat ini lingkungan tadi sampai keluar ya safnya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi lingkungan yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita anak-anak kita, anak-anak muda kita terus diajak untuk memakmurkan masjid. Karena mereka kan jadi penerus kita. Supaya Allah terus mencurahkan keberkahan di tempat kita ini. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak jamaah, tapi saya khawatir agak molor nanti, sementara ini hari Senin. Mungkin bapak-bapak butuh untuk mengantar putra-putri. Saya sangat gembira sekali, bahagia sekali, bersyukur sekali bisa berziarah, bertatap muka di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya memberikan kita kesempatan kembali untuk bersua kembali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi usia kita, memberkahi keluarga kita, dan memberikan kita taufik untuk selalu beramal saleh sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.